Kamar ini untukmu malam ini. Bab 575. Ibu, Rila kecil mendongak dari lengan Arila. Rila dengan ibu pergi cari ayah. Rila kecil merasa bahwa Arila sangat aneh hari ini. Tetapi Rila kecil tidak tahu anehnya di mana. Sehingga Rila kecil berpikir bahwa orang yang dapat membantu mereka adalah ayahnya. Ayah sedang sibuk. Arila tidak ada keberanian untuk menghadapi Carson. Arila takut melihat wajah dingin dan kejam Carson. Carson hari ini acuh tak acuh pada Arila daripada sebelumnya. Carson tampaknya telah membangun tembok di sekitar Arila. Dan tidak ada yang bisa mendekat dengan Carson. Arila berkata, "Bagaimana kalau Rila bermain dengan Kak Sebastian?" Rila kecil menggelengkan kepalanya. Tidak mau. Rila ingin tinggal bersama ibu. Rila kecil harus yakin tentang ibunya. Rila kecil ingin memeluk ibunya erat-erat. Kali ini Rila kecil tidak bisa membiarkan ibunya pergi. Baiklah, kalau begitu mari kita tidur bersama. Arila mengangkat Rila kecil dan mencium wajah mungil Rila kecil yang imut. Rila kecil kemudian mengetahui banyak hal dan sebagai seorang anak. Dia berbaring di sebelah ibunya. Tidak lama setelah itu, Rila kecil pun tertidur. Rila kecil tertidur, tetapi Arila juga tidak mengantuk. Dia tiba-tiba bangkit lagi dan membersihkan kamar Rila kecil dan menaruh pakaian di lemari dan dengan hati-hati menempelkan catatan kecil untuk memberitahu pengasuh bayi. Masih ada beberapa sepatu Rila kecil. Arila membersihkan sepatu itu. Masing-masing pasangan diletakkan dengan rapi di dalam lemari. Setelah selesai melakukan ini dengan baik, Arila bertemu Nurmala dan pengasuh yang merawat Rila kecil. Sekali lagi, dia harus memberikan sedikit perhatian pada hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu, Arila menyerahkan sebuah buku kecil yang telah dikumpulkan kepada Nurmala. Dia berkata, "Nurmala, ini adalah pantangan Carson. Makanan yang dia alergi. Kau harus memperhatikan. Kau tidak boleh membiarkan Carson menyentuhnya." Dulu karena Arila tidak tahu bahwa Carson alergi terhadap bawang, Carson tidak mengatakannya dan akhirnya dia bermalam di rumah sakit. Setelah dengan tindakan pencegahan ini, para pelayan di rumah sudah tahu dan Arila masih tidak nyaman. Khawatir akan ada yang memiliki sikap ceroboh. Nyonya ini melihat 2 atau 3 hari perilaku Arila, Nurmala merasa sedikit aneh. Tetapi masalah ini, dia tidak berani untuk bertanya. Carson tidak suka berbicara, tetapi kamu akan lebih menjadi berhati-hati di masa depan. Selama bertahun-tahun, Carson hanya berbicara lebih di depan Arila. Di depan orang lain, Carson selalu sangat dingin, sehingga orang-orang takut untuk mendekatinya. Nyonya, jangan menakuti kami. Arila mengatakan kata-kata ini seakan-akan membuat Nurmala merasa bahwa Arila menakut-nakuti mereka. Ya, kalau begitu, mari kalian pergi mengurusi urusan kalian dulu. Makan malam tolong kau persiapkan. Persiapkan untuk Carson, Sebastian dan Rila kecil. Aku tidak lapar. Wajah Arila dengan senyum lembut. Setelah selesai, Arila naik lagi. Hanya setelah beberapa langkah, Arila merasa langkah kakinya sedikit berbeda. Arila menginjak kaki dan seperti menginjak kekosongan. Arila canggung dan hampir jatuh ke lantai. Dia segera menstabilkan pikiran dan menggelengkan kepala untuk membuat dirinya terjaga. Pada saat seperti ini, Arila harus berhati-hati dan tidak boleh terjadi kecelakaan. Besok,
Arila harus pergi ke biro urusan sipil untuk pergi melakukan formalitas. Sebelum itu, dia tidak boleh ada urusan lain. Dia ingin menjauh dari sisi Carson. Di masa depan, Arila tidak akan melihat Carson lagi. Carson seharusnya tidak mau melihat Arila lagi. Setelah semua itu, Arila mengkhianati pernikahan di antara mereka. Hari ini Arila mengajukan perceraian dengan Carson. Dia mengatakan bahwa Carson mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang namanya cinta di dunia. Mereka menikah hanya membiarkan orang lain dan kehidupan normal mereka. Bahkan Carson juga mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, jangan putus dengan mudah. Kata-kata ini Arila menyimpannya di dalam hati. Tetapi ingat dengan jelas bahwa Arila begitu mudah menyebutkannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memegang pegangan tangan pada tangga. Langkah demi langkah menaiki tangga. Arila berhenti untuk setiap langkah. Ada bau dua orang yang paling Arila pedulikan di mana-mana. Dan Arila dengan rakus ingin menghirupnya. Naik ke atas, melewati ruang kerja Carson. Arila tidak bisa tidak melepaskan langkah kaki dan pandangan matanya. Pintu ruang kerja ditutup, dan Arila tidak tahu apakah Carson ada di dalam ruangan. Apakah Carson sibuk mempersiapkan orang untuk perjanjian perceraian, atau Carson sibuk bekerja? Demikian pula, Arila tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia takut tidak bisa mengendalikan diri dan mendorong pintu ruang kerja itu. Arila berjalan maju dan pergi ke kamar mereka berdua. Tidak ada yang berubah di ruangan itu. Sementara itu, Arila berhalusinasi. Carson masih melihat koran sambil duduk di sofa yang sering Carson duduki. Ketika Carson mendengar Arila mendorong pintu, Carson mendongak dan menatap Arila sambil tersenyum. Kemarilah. Arila berjalan tanpa sadar, tetapi ketika terus melangkah, Carson menghilang. Arila melihat sofa kosong, tidak ada Carson. Arila tersenyum pada diri sendiri, tertawa dan menangis sendiri. Dia belum bisa meninggalkan Carson. Dia seperti tidak ingin hidup lagi. Jika Carson meninggalkan Arila, dapatkah dia hidup? Ketika sedang memikirkan Carson, tiba-tiba telepon di saku Arila berdering lagi. Arila mengangkat telepon untuk menjawab. Orang di ujung telepon bertanya, "Nona Arila, bagaimana kabarmu?" Arila terkekeh dan berkata, "Kami akan pergi ke prosedur perceraian besok. Apakah Anda puas?" Setelah itu, Arila memotong telepon dan tidak mau mendengarkan suara yang menjijikkan itu. Namun, Arila tidak pernah berpikir bahwa ketika menutup telepon dan berbalik, melihat sosok Carson yang lebih tinggi tidak jauh dari belakangnya. Cahaya mata di bawah bingkai emasnya menatap Arila samar-samar, dan tatapannya tampak seolah menatap orang yang benar-benar asing. Tiba-tiba, tangan itu bergetar, dan telepon tergelincir dari tangan ke lantai. Untungnya lantai itu ditutupi karpet tebal, dan telepon tidak pecah. Arila tidak tahu apakah Carson mendengar panggilan Arila tadi, tetapi Arila gugup. "Kau, apa kabar?" Carson kembali ke rumah untuk mengambil buku. Carson tidak mengatakan sepatah kata pun dan meninggalkan Arila. Arila sedih, tetapi juga lega. Untungnya, Carson tidak mendengar apa-apa. "Kamar ini untukmu malam ini." Kepala Carson tidak berbalik sama sekali. Hanya mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. Arila sangat sedih sampai ingin tertawa. Ternyata Carson benar-benar tidak sabar untuk berpisah dari Arila.
Malam ini, Moonraper diselimuti kabut, dan di ruang makan yang selalu penuh tawa, sangat sepi hari ini. Di ruang makan, hanya Rila kecil dan Sebastian. Carson dan Arila tidak ada di sana. Arila sibuk sepanjang waktu. Arila naik ke atas saat makan malam dan sengaja menghindari Carson. Dia tidak ingin bertemu dan tidak bisa berkata-kata. Carson pergi ke ruang kerja pada sore hari dan tidak pernah muncul lagi. Arila tidak tahu apakah Carson sibuk atau melakukan hal lain.